Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan kembali dalam kesempatan ini melanjutkan materi yang kemarin ya mengenai fungsi. Kemarin kan kita sudah mencoba fungsi yang ada pada fasilitas di C++ ya. Kemudian sekarang kita akan mencoba untuk mengaplikasikan cara pembuatan fungsi. Jadi kita buat fungsi kita sendiri. Oke, sebelumnya kembali lagi ke kemarin ya. Jadi fungsi, kalau kemarin kita menyentuhkan misal fx sama dengan 2x plus 5 ya. Sorry. 2x plus 5. Semisal taruh kata x-nya kita punya 2. Jadi nilai fx-nya berapa? 2 kali 2 ditambah 5. 4 tambah 5 sama dengan 9. Nah, kita aplikasikan ke pemrograman ya. Jadi jadi di fungsi itu ada dua macam. Yang pertama ada fungsi dengan balikan nilai. Jadi hasil akhir nanti dikembalikan ke tipe data awal fungsi. Dan yang kedua ada fungsi void, yaitu fungsi dengan tidak ada nilai balikan. Yang akan kita bahas ini adalah fungsi dengan nilai balikan. Dengan nilai balikan ya. Oke. Jadi nilai x ini, nilai x di sini ya, itu kita biasa menyebutnya sebagai, atau dia itu sebagai tipe data apabila ada di fungsi balikan. Nah, seperti yang kemarin juga, bahwa nilai fx ini melambangkan dari outputnya ya. Output dari suatu fungsi yang kemudian apabila kita masukkan nilai input, dia menghasilkan 9. 9 ini berarti dia juga merupakan suatu output. Nah, dalam suatu nilai balikan, itu yang dibalikan harus tipe datanya mempunyai tipe data yang sama. Jadi kalau semisal, oke lah gini lah. Jadi struktur utama dari suatu fungsi itu kita bisa lihat begini ya. Pertama itu ada tipe data. Ini strukturnya ya. Jadi tipe data, kemudian nama fungsi, di dalam ini kita bisa pakai input. Ini kita bisa pakai input. Nah, atau kalau semisal di buku-buku lain kita mungkin menemui yang namanya argumen ya. Argumen. Jadi nanti anak-anak tidak usah bingung antara menemui input dan argumen, sama saja sebenarnya. Nah, jadi fungsinya kayak gini atau bentuknya seperti ini. Tipe data, nama fungsi, input. Sebagai contoh, atau kalau kita jabarkan secara keseluruhan ya. Kemudian ini ada bentuk atau bodinya. Kemudian di sini kita bisa memasukkan perhitungan. Ini kurung kurawal ya, 2 kurung kurawal. Perhitungan titik koma, kemudian ada mungkin statement dari pernyataan atau mungkin ada beberapa seperti cout yang kita keluarkan, dan kata utama atau kata kunci dari suatu fungsi nilai dengan nilai balikan, yaitu ada kata return atau nilai balikan. Dalam hal ini misal kita tulis dengan return hasil gitu ya. Ada hasil yang bisa dibalikan. Nah, nilai hasil ini
kalau kita mengacu nilai hasil ini, itu dia mempunyai tipe data yang nantinya nilai hasil ini dibalikan ke nilai hasil awal di tipe data fungsi yang kita deklarasikan ya, fungsi yang kita deklarasikan. Jadi seperti itu. Oke, misal gini, di penulisan nyatanya ya, misal kita punya fungsi seperti ini, integer f, suatu fungsi integer ini tipe datanya ya, ini tipe data, kemudian f ini nama fungsinya. Nah, ini kita input, misal katakanlah di dalam input harus ada tipe datanya ya, integer x, inputnya berupa x. Kemudian kita masukkan, ini kan tadi bisa dibilang sebagai y ya, fx atau y kan, kalau mungkin di matematika dulu sering kan. Nah, kemudian kita tulis kurung kurawal, bisa kita ganti outputnya sebagai y, maka integer y sama dengan, kita masukkan rumusnya ini, 2x plus 5, titik koma jangan lupa, kemudian return dari nilai hasil yang akan dimasukkan ke sini ya. Berarti nilai hasil berupa Y. Karena Y sebagai outputannya. Kita kurung tutup. Nah, seperti itu. Kita kurung tutup. Nah, seperti itu ya. Nah, jadi nanti kalau misal kita masukkan, katakanlah nilai F sama dengan 2. Berarti nilai 2 tinggal kita masukkan ke X-nya ya. 2 tambah 2, 2 kali 2, 4, 4 tambah 5, 9. Sama kan, berarti nilai Y di sini mengacu ke di sini juga. Oke, langsung saja kita masuk ke programnya mungkin ya. Oke, aplikasinya kita langsung ke program. Misal, jangan lupa kita tulis prosesor untuk C-in dan C-out-nya. Stream dan kita masuk ke main gitu. Oh iya, untuk penulisan fungsi itu biasanya di atas main ya. Kita letakkan di atas main. Jadi fungsinya kita deklarasikan dahulu. Jadi untuk pemanggilan nanti bisa dilakukan di main. Atau bisa juga menggunakan seperti skip lah. Ya oke. Fungsinya di atas main ya. Oke. Terus misal kita mau membuat dengan satu parameter. Di nilai yang di sini ini tadi argumennya, misal 1 ya ada satu parameter, misal 2. Oke lah, kita coba satu parameter dulu aja lah ya, yang gampang. Misal dari contoh kemarin kita buat fungsi kuadrat ya, katakanlah integer kuadrat. Ini tadi penamaannya, penulisan fungsinya jangan sampai lupa ya, tipe data dulu, kemudian nama fungsi, diikuti inputnya. Inputnya harus berupa, harus ada tipe datanya juga ya, kayak gini ya. Oke, misal inputnya berupa X, sama seperti pembuatan main. Main ini kan sebenarnya juga fungsi, sama saja dengan ini ya. Kalau main ini kan fungsi yang menjalankan suatu program utama.
Jadi apapun program yang kita jalankan, yang utama dikerjakan yang dari main ini. Dalam kasus ini kita mau coba buat fungsi yang baru, yaitu fungsi kuadrat yang nantinya juga akan dijalankan di fungsi main ini ya bawaannya ya. Oke, misal Y dan integer Y ini kita analogikan sebagai hasilnya, sebagai wadah untuk hasil yang nanti muncul dari kuadrat ini ya. Y sama dengan X kali X. Kuadrat kan X kali X kan ya. Jangan lupa karena ini fungsi balikan, kita berikan return Y. Oke. Kemudian di program utamanya, ini kan fungsi kan sudah kita buat. Dulu pertemuan awal yang namanya fungsi kan hanya ditulis untuk menyederhanakan program ya. Jadi kita membuat satu kali fungsi saja, harapannya bisa dipakai berkali-kali untuk program di bawahnya nanti. Jadi kita nggak usah nulis fungsi lagi yang banyak kayak gini, cukup kita panggil dengan kuadrat ini saja ya. Oke, kita langsung coba ya. Kemudian integer, ada tentunya ada input dan ada hasil ya. Input untuk memasukkan ini dan hasil nanti untuk sebagai y-nya ini ya, masukkan ke integer ini ya. Oke, langsung sort berarti memasukkan nilai kuadrat dari, kemudian yang dimasukkan inputnya berarti ya, sin input. Oke, terus sudah memasukkan input berarti hasil ya, hasil sama dengan, nah kita panggil fungsi yang di sini langsung saja karena kan kita sudah mendeklarasikan rumusnya di sini kan, kita nggak usah nulis ini lagi, langsung saja kita panggil fungsi di atasnya, hasil sama dengan kuadrat dari input yang nantinya kita masukkan di chain itu ya, chain. Oke, langsung saja kita print out sama dengan hasil. Dari inline. Oke, bisa kita coba and run. Bismillah. Nah, bisa ya, berarti nggak ada error ya. Kelihatan ya? Gini. Oke, kelihatan lah. Nilai kuadrat dari katakanlah 3. 9 harusnya ya, 3 kali 3. Oke, 9. Nah, oke. Nah. Terus, Pak, kalau semisal inputannya 2, bagaimana, Pak? Oh, ya bisa. Jadi inputannya 2 ya, tapi tetap nanti returnnya hanya berupa 1 saja ya. Misal gini, berarti kalau 2 kita tambah saja ya mungkin ya. Tambah integer, katakanlah kita punya A dan B. Buat integer hasilnya di C. Jadi C sama dengan A ditambah B. Returnnya C, hasilnya C ya. Oke. Ini. Terus kita beri tambahan di sini berarti apa yang tambah variabelnya? Variabel A, B, C, dan hasil ya, hasil 2 ya. AB saja, AB kemudian C-nya kita tulis sebagai hasil 2 di program utama. A, B, dan hasil 2. Oke. Untuk nilai inputnya berarti kita tulis di bawahnya saja.
masukkan nilai A, 2, C-nya berarti A ya, karena nilai A yang dimasukkan. Lanjut, jot, masukkan nilai B, 2, C-nya tentu saja B, itu yang dimasukkan ya. Oke, kemudian jangan lupa hasil 2 ini ya, karena kan kita sudah memberikan variabel untuk nilai tambah ini nanti, fungsi tambah ini nanti ya. Hasil 2 sama dengan tambah berapa berarti? A dan B ya, A dan B ini ya, A, B, 2. Kemudian kita tulis hasilnya, cok saja hasil 2 line. Oke, so kita compile. Kelihatan ya, ini aplikasi dari 2 inputan menggunakan satu fungsi balikan yang berbeda. Compile. Ada yang salah, apa ini? Hasil, kurang koma. Dilihat dari sini bisa ya, expected initial before A, karena kan sesuatunya berbeda, hasil sama A kan beda, dia harus dipisah. Oke, bisa ya, nilai kuadrat, karena kita tidak menghilangkan program yang di awal. Nilai kuadrat 9, 8 kali 8, 64. Masukkan nilai A, misal 4, perjumpaan dengan nilai B, 5, 9 ya. Oke, betul. Oke, gampang kan? Paham ya untuk nilai fungsi ini ya. Oke, untuk selanjutnya nanti kita belajar, pertemuan selanjutnya kita belajar mengenai fungsi dengan tanpa nilai balikan atau fungsi void. Baik, terima kasih. Selamat berjumpa, selamat belajar. Selalu jaga kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.